Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi kami mengenai topik manajemen perubahan organisasi dan inovasi dengan menganalisis PT POS Indonesia. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Rodatul Jannah, Muhammad Imadi Ramadan, Vincentia Venis AM, Handika Dwi Prasetyo, dan Istiqomah Asardi. Perubahan dalam suatu organisasi ialah proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Perubahan akan selalu ada di dalam suatu organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Suatu inovasi berawal dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang kemudian dapat menciptakan suatu perubahan, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akhirnya akan muncul berbagai kompetisi, di mana kompetisi tersebut pula akan memperlihatkan bagaimana suatu perusahaan dapat bertahan dan beradaptasi. Oleh karena itu, kelima hal tersebut akan terus saling berkaitan dan berkesinambungan. Ada dua faktor pendorong perubahan pada suatu perusahaan, yaitu faktor internal yang menyangkut faktor internal organisasi seperti perubahan tujuan, perubahan strategi, dan perubahan kerja. Sementara faktor eksternal yang disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti perubahan pasar, perubahan regulasi, serta perubahan ekonomi. Kemudian juga ada beberapa kategori perubahan, yakni perubahan struktur, teknologi, dan manusia. Adapun perubahan struktur biasanya mencakup seperti spesialisasi kerja, sentralisasi, wewenang, dan kebijakan. Lalu, perubahan teknologi yang merupakan modifikasi cara kerja, proses, dan peralatan seperti komputerisasi dan penerapan otomatisasi pekerjaan. Sementara kategori perubahan pada manusia ialah perubahan menuju kerja yang lebih efektif, seperti perubahan sikap, persepsi, dan kebiasaan. Tak hanya itu, aksi manajer dalam mengelola perubahan juga sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan, seperti adanya edukasi dan komunikasi yang baik, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi, dan kooptasi serta pemaksaan. Perubahan umumnya dibarengi dengan inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, maupun jasa. Demikian menurut Stephen Robbins. Kali ini kita akan menganalisis manajemen perubahan organisasi dan inovasi pada PT POS Indonesia. Diawali dengan perubahan, baik perubahan lingkungan maupun teknologi. Lingkungan yang dinamis menyebabkan kondisi pelayanan manual beralih ke sistem online yang memanfaatkan teknologi. Teknologi yang merevolusi media berbasis online internet mensubstitusi sepenuhnya seluruh produk PT POS Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti sumber daya manusia dan visi misi perusahaan, serta faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta yang turut menjadi pesaing. Perubahan tersebut mendorong munculnya inovasi baik pada produk maupun proses. Inovasi pada produk seperti layanan pos ekspres, layanan pos payment, wesel pos prima dan instan, serta inovasi perangko prisma. Inovasi proses seperti jaminan ganti rugi atau asuransi terhadap surat, dokumen, dan paket, elektronik mobile, mesin nomor antrian secara elektronik, pengembangan aplikasi perangkat lunak, serta digitalisasi kurir dan logistik. Inovasi tersebut kemudian diimplementasikan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama ialah melihat peluang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. PT POS Indonesia melihat adanya pola kerja yang tidak sesuai, seperti layanan pengiriman yang kurang efektif dan relatif lebih memakan waktu lama.
Persaingan yang ketat dengan jasa pengiriman lain menjadi dorongan bagi PT Pos Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Tahapan kedua ialah mengeluarkan ide dan gagasan baru. PT Pos Indonesia membuka layanan Pos Express dalam menanggapi masalah keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. Inovasi ini muncul dari kantor regional Jawa Timur yaitu PT Pos Indonesia Sidoarjo. Tahapan selanjutnya ialah implementasi. Ide inovasi ini kemudian dikaji melalui tahap uji coba yang dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya. Uji coba dilakukan sebagai bentuk gambaran dan analisis kelebihan dari inovasi sebelum diimplementasikan secara meluas di seluruh Indonesia. Dan tahapan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi dilaksanakan dengan tujuan menyebarluaskan inovasi produk kepada seluruh masyarakat. Inovasi Pos Express dikeluarkan pada tahun 2011 melalui surat edaran, spanduk, hingga brosur. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga menambah ilmu dan wawasan teman-teman yang menyimak. Terima kasih.